Tapi luar biasa obrolan kita hari ini, Pak Iya, Dokter, iya, iya. mengenai critical thinking. Critical thinking, ya. Luar biasa, sangat dibutuhkan oleh baik itu Semua profesional profesional, ya maupun karyawan khususnya ya. karyawan, ya. Bahkan Baik orang yang itu mau nikah, yang baru masuk rumah mertua pun dibutuhkan. dibutuhkan. Ya. Bentar. Oke, Pak Dokter. Yes, kita mulai. Kemarin kita ngobrol masalah FOSI yang creativity, critical thinking, kemudian collaboration and communication skill. Iya. Empat ini skill yang ikon lah, yang paling dibutuhkan di era sekarang ya. Nah, sekarang mengenai berpikir kritis itu, critical thinking. Itu kenapa itu sangat penting dalam soft skill ini, Bro? Ya benar. Gini, salah satu alasan yang paling mendukung adalah karena dunia pekerjaan hari ini dikepung oleh berbagai perubahan yang disebut perubahan disruptif. Ya, betul. Disruptif itu kan mengacaukan. Ibarat tanah itu yang asalnya baik-baik dikacaukan oleh perubahan disruptif. Ya. Dikacaukan. Supaya apa? Supaya ada perubahan mendadak baru ya, seperti orang dulu untuk mengambil pengetahuan tuh harus ke kampus, harus ke sekolah. Sekarang di dapur ya, di mana saja bisa sekarang. Ya. Dulu pengen pesen taksi, pengen pesen hotel tuh harus ke kantor travel. Sekarang udah di kamar aja bisa. Disruptif. Nah, ini kan berdampak kepada kemampuan semuanya ya. Nah, dunia pekerjaan, dunia karir, dunia industri dan ditantang oleh perubahan ini, sehingga dibutuhkan orang-orang yang punya kemampuan bagaimana melihat persoalan ini ya dengan cara berpikir kritis gitu ya. Yang perlu kita garis bawahi, Pak Asep, berpikir kritis di sini bukan orang yang melihat semua sisi kesalahan, bukan ya. Bukan skeptis atau kritis ya dalam pengertian itu. Karena itu di dalam bahasa Inggris kan ada perbedaan tuh, ada critical, ada criticism. Critical sama criticism. Critical itu yang kita bahas hari ini, yaitu kemampuan seseorang untuk mengobservasi, menganalisis persoalan sehingga dihasilkan sebuah keputusan yang logis dan tindakan-tindakan step by step bagaimana menyelesaikan persoalan itu. Tapi kalau orang yang criticism tadi, orang yang melihat berbagai hal dari sisi negatifnya, kekurangannya, suka protes. Nah itu perbedaannya ya. Jadi kenapa berpikir critical thinking dibutuhkan dibutuhkan supaya bisa melihat perubahan yang terjadi di karir kita, di industri kita dengan penjelasan-penjelasan yang logis sehingga bisa ditentukan aksi kita yang logis itu apa, kan gitu. Itu. Nah kan kebutuhan kita berpikir kritis ini, Pak Dokter, artinya pasti butuh proses untuk bagaimana mengembangkan agar kita memiliki kemampuan cara berpikir secara kritis. Latihannya latihannya apa sih? Itu bagaimana itu, Pak Dokter? Yang paling sederhana, tapi sederhana konsepnya tapi prakteknya butuh disiplin yang tinggi. Nah itu kelemahan kita itu kan, konsepnya canggih tapi disiplinnya nol. Konsistensi nol. Mudah-mudahan kita konsisten yang paling simpel tetapi butuh disiplin tinggi itu latihan mengobservasi. Satu. Yang kedua latihan menganalisis. Menganalisis itu mengelompokkan, motong-motong hasil observasi kita itu menjadi bagian-bagian terkecil, sehingga nanti bisa kita temukan apa yang harus kita lakukan. Yang kedua latihan menyimpulkan, bukan judgement tapi kesimpulan yang berbasis proses tadi. Dan yang terakhir decision making, mengambil keputusan berdasarkan fakta, bukan berdasarkan keyakinan-keyakinan kosong, mitos atau kata orang, tapi berdasarkan informasi dan proses yang sudah kita temukan. Nah itu berpikir kritis. Nah kita mulai, Pak Asep. Observasi. Sebetulnya observasi ini apa sih? Dari semua persoalan itu yang perlu kita observasi. Gini, semua persoalan itu diakibatkan oleh formula hukum sebab akibat. Sebab akibat, Iya kan? Cuman sebab akibat itu ada 3 level dan ini yang perlu kita pahami. Level pertama adalah hukum sebab akibat yang langsung dan bisa dirasakan langsung. Kalau Anda makan cabai sekarang, pedesnya sekarang. Benar nggak? Langsung. Yang kedua, ada sebab akibat yang tidak langsung, bahkan harus digali oleh ilmu pengetahuan. Kalau Anda jeliin bisnis sekarang, tidak kaya sekarang. Anda bisa gagal juga itu. Namanya sebab akibat yang bersyarat.
tidak semua orang di kantor itu pengalamannya, tidak semua orang yang berpengalaman di kantor itu bijak, benar nggak? Betul. Karena gini Pak Dokter, pada faktanya gitu ada kemampuan orang dalam berpikir secara kritis ini kan di kantor ini berbeda-beda. Oh iya, pasti. Jadi kalau menurut saya ada seseorang yang cenderung dia reaktif, ya. Itu kemampuan critical thinking-nya berarti lemah. Karena kalau seseorang yang memiliki critical thinking pasti dia tidak akan begitu mudah bereaksi terhadap sesuatu. Pasti dia lebih bijak. Karena dia harus berdasarkan referensi root cause-nya apa, gitu. Kenapa bisa terjadi begini. Kemudian kalau istilah kita itu ada tabayun dulu. Baru setelah itu mengambil keputusan. Jadi tidak gegabah mengambil bereaksi spontanitas, kemudian mengambil keputusan. Karena dampak keputusan itu bisa fatal. Bisa fatal ketika reaktifnya. Nah ini saya ingin nyinggung sedikit nih di Al-Quran itu salah satu ciri orang yang bertakwa itu wal kadhiminal ghaidh. Orang yang bisa menahan reaksi tadi menjadi respon. Responnya itu ya. Respon. Kalau respon itu kan berdasarkan logika kita, berdasarkan emosi-emosi positif kita. Tapi kalau reaktif itu kan spontan. Spontan. Gitu. Jadi emosi pertama. Nah itu. Nah kembali ke sebab akibat nih, saya terusin sedikit ya. Ada sebab akibat yang langsung, ada akibat yang tidak langsung atau yang bersyarat. Bersyarat itu 3 ya. Langsung, tidak langsung, dan bersyarat. Yang langsung. Yang kedua tidak langsung atau bersyarat. Yang ketiga yang tidak kita ketahui. Tidak jelas. Kematian misalnya. Siapa bilang sakit bikin mati? Yang sehat mati juga. Siapa bilang tua bikin mati? Yang muda juga bisa. Jadi sebab akibat itu tidak semuanya langsung. Yang perlu kehadiran berpikir kritis yang kedua. Sebab akibat yang tidak langsung. Yang untuk menemukannya itu butuh ilmu, butuh data, dan seterusnya. Inilah kenapa berpikir kritis itu dibutuhkan. Karena tidak semua hukum sebab akibat itu langsung dan seketika. Kayak orang makan cabai. Iya, betul. Nah itu. Nah kembali ke apa yang Pak Asep sampaikan tadi. Benar, jadi salah satu syarat agar orang bisa menghasilkan produk-produk yang bagus, keputusan-keputusan yang bagus itu biasanya disebut self-regulation. Self-regulation. Kemampuan mengontrol diri, meregulasi diri, ya kan. Nah, kalau syaratnya tadi itu wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan amarah sehingga amarah itu diolah dulu di dalam untuk kemudian menghasilkan respon. Proaktif lah bahasa. Jadi kalau menurut saya itu prinsipnya betul nggak ini menurut Pak Dokter ini ya? Menurut saya itu seseorang itu harus tetap berbasis pada knowledge itu, pengetahuan itu. Dalam arti bahwasanya dia harus mencari kebenaran itu berdasarkan referensi yang jelas. Jadi tabayun dulu gitu, dengan pengetahuan itu, dengan informasi yang jelas. Jadi tidak hanya reaktif secara spontanitas, kan pada akhirnya di saat bahwasanya spontanitas itu ada konsekuensinya, maka dia akan berusaha berargumen dengan pembenaran. Pembenaran itu namanya bias. Pembenaran. Bias dari berpikir deviasi dia, penyimpangan dikit. Jadi dia akan berusaha mempertahankan argumen itu dengan pembenaran, bukan kebenaran. Gitu loh, Pak Dokter. Itu yang terjadi. Ketika mendengarkan bukan untuk memahami, tapi untuk membenarkan, betul. Jadi ada bias. Namanya. Jadi bias itu yang menghalangi orang, barrier atau critical thinking biasanya disebut gitu. Halangan yang menghambat seseorang untuk menghasilkan pikiran-pikiran yang kritis itu tadi, dia mencari pengetahuan untuk membenarkan asumsinya. Betul. Nah, mestinya kan kita kosong dulu. Makanya sudah tepat sekali perintah pertama itu kan Iqra. Iqra itu sebenarnya bukan membaca harfiah. Dia menghimpun data, menghimpun pengetahuan, menghimpun informasi untuk diolah di dalam, sehingga menjadi modal penting untuk berpikir kritis. Itu dia. Nah sekarang bagaimana Pak Dokter itu kiat-kiat itu yang untuk pemula atau kan dimulai dari entry level yang tadi kita bicarakan itu bagaimana mengasah agar secara tanpa sadar bahwasanya kemampuan critical thinking itu terus diasah gitu loh Pak Dokter. Jadi latihan yang bisa diterapkan untuk semua adalah mengobservasi persoalan.
Walaupun nggak 100% benar kan nggak ada masalah ya. Kalau ada begini sebabnya ini, misalnya penjualan saya kurang nih, gitu ya. Semua orang tahu itu bukan persoalan gampang gitu loh ya. Tetapi harus ada penjelasan dari kita sebab rasionalnya ini dan yang harus saya lakukan ini gitu. Nggak usah malu untuk gagal. Wong presiden kita aja berkali-kali gagal untuk macet gitu. Di Jakarta ini macet ganti gubernur 10 kali tetap macet. Tetapi bukan itunya. Kita telah menjalani proses yang disebut berpikir kritis itu gitu. Supaya produktif. Jadi dia harus memang melakukan observasi. Yang kedua banyak baca memang. Karena dengan banyak baca kita punya koneksi. Nah, gitu. Kan baca itu yang penting kan bukan apa yang kita baca. Baca itu yang paling besar manfaatnya adalah kita punya pemahaman baru tentang diri kita dan tentang persoalan baru gitu. Jadi kalau membaca dari teksnya aja itu cepat hilang. Jadi referensi apa yang kita punya gitu. Terus yang paling mendasar lagi Mas Syed dari berpikir kritis itu try and error. Artinya mencoba dong. Try and error di hal-hal yang tentu sudah kita kontrol, terukur lah ya. Dari situlah orang akan menemu pola. Kan gini. Tadi kan kita bahas tadi. Tidak semua sebab akibat dari persoalan itu bisa kita deteksi kan. Tetapi ada hal lain yang disebut pola. Pola persoalan. Gini, Al-Quran itu tidak banyak berbicara mengenai sebab akibat yang dohir. Tapi dia menghadirkan pola. Misalnya gini, Pak. Orang yang suka jahatin orang, secara sebab akibat kan susah ditunggu. Dia hidupnya susah kan lama ini tunggunya. Benar nggak? Betul. Benar nggak? Betul. Saya mengalami. Pernah dijahati orang. Biasa itu. Biasa itu. Jangan curhat di sini, kan lama nunggunya. Jahatin saya di kapan dia dijahati orang nggak? Menemukan hukum sebab akibat yang langsung kan susah. Tetapi dunia ini menghadirkan pola. Di dalam Al-Quran, hukum alam ada, namanya ayat. Kalau orang jahati orang, pasti suatu saat dia akan dijahati orang lagi. Karma lah, ada karma pola ya. Pola itu kan bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya pattern. Bahasa Arabnya ayat. Sama aja. Ayat itu kan petanda. Petanda itu ada yang ditulis, ada yang enggak. Jadi tidak selalu kita harus mengetahui sebab akibat secara zahir, kita bisa membaca pola. Nah, kita di kantor itu kan ada ini. Ini orang kayak gini, ini polanya hidupnya enak atau enggak gitu misalnya kan. Gitu. Misalnya kalau orang sering memberikan informasi hanya untuk mengelabui orang itu polanya gimana sih? Nah, melihat pola itu sangat membantu kita mengasah kemampuan kita dalam berpikir kritis. Selain analisis dibutuhkan gitu ya. Karena gini Pak Ubed, kalau jika seseorang itu menurut saya memiliki kemampuan berpikir secara kritis itu, dia pendekatan terhadap suatu case atau masalah itu dia lebih proaktif dan prediksi. Jadi bisa memprediksi kira-kira akan begini. Akan terjadi ini, jawabannya seperti ini. Jika memang misalkan tadi itu ada seseorang yang pendekatan terhadap kita itu melakukan misalkan mengganggu kita lah kita sudah bisa memprediksi bahwasanya kira-kira nanti begini, nanti akan begini terjadinya. Dan itu kan Pak Asep membaca pola, pola hidup, pola. Jadi, lain dengan orang yang secara spontanitas itu selalu reaktif. Langsung reaktif mengambil keputusan. Dia kehilangan kesempatan untuk membaca pola. Gitu. Nah, tetapi gini, teman-teman. Ujung dari berpikir kritis itu bukan pemikiran. Ini keliru juga. Gitu. Ujung dari berpikir kritis itu harus tindakan. Tindakan ya? Iya dong. Kan kita melihat persoalan gede ini ya. Bangun rumah gitu kan. Kan susah itu kalau dijelaskan gambar potret secara utuh. Ditemukanlah partikel-partikel yang bisa kita kerjakan, tangganya, ini pintunya, dan seterusnya, dengan analisis. Tapi ujungnya adalah harus what can we do? What can we do? Iya dong. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan posisi kita hari ini? Dengan apa yang kita miliki ini apa? Terhadap persoalan yang besar itu, kan begitu. Misalnya apa ini? Kita bikin kasus, kita bikin persoalan apa? Dipindah ke tempat baru, misalnya, ya kan? Kan itu misalnya dipindah di tempat baru yang Pak Asep itu nggak punya pengalaman dan nggak punya teman di sana. Nanya siapa ini kan? Kan rumit itu kan? Berarti kan berpikir kritisnya kan mengumpulkan informasi dulu, ya kan? Ini masalahnya apa di sini, peluangnya apa, siapa-siapa yang bisa dihubungi. Baru didaftar, dianalisis.
dari sekian itu kan pasti ada sampahnya dong. Ya, ya. Masa informasi benar semua? Enggak. Yang sampah kita buang. Ada yang penting, tapi ada yang lebih penting. Ya, menghubungi sosok. Baru kita ambil keputusan, oh besok langkah saya seperti ini, A, B, C, D. Dan nggak mesti harus berhasil loh, Nabi saja banyak gagalnya, tenang saja. Tapi kita sudah melangkah di jalur yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan agama dan akal sehat. Daripada reaktif tadi itu. Ya, betul. Jadi orang tadi intinya itu berarti kita melakukan observasi. Satu observasi, ya, terus try and error, dan banyak baca. Jadi intinya tetap kembali lagi kalau menurut saya itu ya pengetahuan itu. Saya sangat maksudnya sangat percaya dengan ayat dalam Quran itu yang wala takfu malai. Oh iya benar, ilm itu ya benar. Ya. Di wakfun itu kan wukuf itu kan ya. Pondasinya itu harus pengetahuan. Dan bangsa-bangsa besar di muka bumi ini kan bergantian tuh. Pasti triggernya ilmu pengetahuan. Mau Cina, bangsa mana dulu nih? Kita, Barat dan seterusnya itu kan hidup berdasarkan ilmu pengetahuan. Betul. Jadi intinya itu berbasisnya itu adalah kebenaran gitu loh, Pak Dokter. Bukan mencari pembenaran apa yang karena kita terbatas manusia gitu loh. Gitu. Jadi memang bahwasanya basis dari knowledge itulah yang menjadi dasar kita untuk mengambil keputusan. Jadi kita lebih kritis ya, kritis case-case yang ada. Ya, gitu. Jadi kritis ini sekali lagi nih Pak Asep, perlu kita ajak nih untuk membedakan ya. Ini bukan mengkritik mengkritik atau kritisisme yang bahasa Inggrisnya itu, di mana kita melihat semua hal dari kekurangannya atau negatif. Enggak, berpikir kritis itu cara bagaimana kita bisa menemukan apa yang kita lakukan terhadap persoalan besar yang kita hadapi berdasarkan proses-proses yang logis. Oke. Nah, Pak Dokter, apa kira-kira manfaat yang besar atau bisa dikontribusikan ke sebuah organisasi di saat kita memiliki critical thinking? Ternyata berpikir kritis tidak saja berdampak untuk kita ya. Cara komunikasi kita ke orang lain pun terpengaruhi oleh cara berpikir kita. Wah, ya betul. Jadi dia lebih lantang, lebih jelas. Ya. Punya pengalaman nggak sih? Bahwa semakin saya tahu persoalan yang terjadi, saya lebih jelas komunikasi saya. Yes, pasti. Betul itu. Benar ya? Betul. Gitu. Jadi intinya lebih, kalau bahasa saya itu di pengalaman itu lebih berbobot. Jadi kontribusinya itu lebih berbobot. Jadi tidak hanya sekedar kalau bahasa kita itu baru atau minazimah gitu ya. Tidak ngawur-ngawur. Ya, misalkan bebas dari kewajiban, misalkan mengerjakan sebuah pekerjaan, tidak hanya sekedar bebas dari pekerjaan, tapi memang memiliki value atau nilai yang memang berarti untuk perusahaan itu gitu loh. Ya benar. Terus gini, secara mental juga lebih bagus. Betul. Semakin paham kita terhadap persoalan, kita semakin sabar. Ya. Betul. Ada bukti ya? Ya. Gitu. Kenapa orang yang baru kenal persoalan itu cenderung reaktif? Karena dia nggak sabar. Iya. Gitu. Tapi orang yang sudah mendarah daging, berinteraksi dengan suatu persoalan, dia lebih sabar. Betul. Gitu. Oh, usaha ini itu berbuahnya tidak sehari, tapi bisa jadi setahun. Betul. Karena dia tahu proses. Gitu. Karena tidak mungkin kita menanam hari ini, menuai hari ini pula. Bahkan ada kisah yang sangat dramatik gitu ya. Nabi Musa itu kan keren, gitu ya. Tapi gagal di training oleh Nabi Khidir. Iya, betul. Sehingga ada dialog yang sangat bagus itu untuk melatih kesabaran. Bagaimana engkau akan sabar? Kamu nggak paham persoalan. Gitu loh. Betul. Jadi berpikir kritis itu membuat kita lebih sabar, lebih tahan banting. Karena apa? Karena jiwa kita memahami persoalan yang kita hadapi. Tahu sebabnya, tahu akibatnya gitu. Jangan dulu bereaktif. Kalau kita belum tahu apa alasannya, kita harus gali dulu. Gitu Ibu-ibu yang berhasil mendidik anaknya dari nol, dari gini, mendampingi itu biasanya lebih sabar. Lebih sabar, ya. Menghadapi karakter anak yang bermacam-macam. Gitu. Karena dia paham ilmunya itu. Jadi ada pengetahuannya. Sudah diajar oleh lapangan ya. Pengetahuannya begini. Oh, anak ini begini tuh. Karena begini. Gitu. Tapi kalau yang baru, dia cenderung reaktif. Gitu. Sama di dalam organisasi. Gitu kan. Ada nggak
Pak Asep dulu baru gimana? Cenderung luar biasa, Pak Dokter. Maksudnya saya gini, pengalaman sini kan bukan masalah saya di satu tempat. Ya. Oh iya, pengalaman lama ikut menentukan. Betul. Disinilah kelebihan orang tua. Betul. Karena saya pengalaman itu di berbagai perusahaan. Ya. Saya pindah sana, pindah sini. Jadi maksud saya itu pasti saya harus di saat saya bergabung kan saya harus saat saya baru gitu ya bergabung saya harus menganalisa dulu, saya harus mengobservasi dulu kondisi yang ada, keadaan yang ada gitu. Baru saya mengambil keputusan kapan saya akan bertindak ya. Oh gitu. Jadi tidak secara spontanitas saya datang langsung ngambil keputusan atau show off gitu. Kita harus sabar itu, kita harus sabar. Kalaupun saya mendapatkan kendala ya ataupun atau masalah gitu ya, saya pasti akan tidak akan bereaksi secara spontanitas. Jadi saya harus tenang dulu. Jadi pengalaman mengajari Anda. Ya betul. Jadi tenang apapun reaksinya. Memang ada konsekuensi. Jadi resikonya saya harus hadapi. Gitu. Seperti itulah Pak Dokter. Tapi luar biasa obrolan kita hari ini Pak Dokter mengenai critical thinking. Luar biasa sangat dibutuhkan oleh baik itu profesional ya maupun karyawan ya. Bahkan baik orang itu yang mau nikah, yang baru masuk rumah mertua pun dibutuhkan. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Oke.